terakhir bahkan ini Pak Gubernur itu iseng turun dari mobilnya di jalur bypass Bil ya. Iya. Ini Pak Gub ini luar biasa Mas. Beliau turun terus nanyain ke warga masyarakat kita yang ambil air di bukit menangis atau apalah namanya ya. Terus ditanya Pak Gub, "Pak, ini tujuannya apa untuk ngambil air?" Nah, status Pak Gub itu jawaban masyarakat itu, "Wah, ini berhasiat, Pak. Bisa menang kita kalau ada pemilihan kepala desa, pilkada dan lain-lain." Artinya di laut dulu, terangkat lama-lama jadi daratan. Nah, itu namanya proses tektonik itu. Jadi Mandalika itu sebenarnya dasar laut itu. Ya, makanya kita kan sebut itu sebagai submarine volcano. Terus kemudian melihat bukit menangis atau apa lagi, gimana? Udah dilihat langsung? Sudah. Jadi kalau kita lihat ya memang itu batuan vulkanik kalau kita sebut. Vulkanik ya. Oke, nah ini yang kekinian nih. Saya lihat terakhir bahkan ini Pak Gubernur itu iseng turun dari mobilnya di jalur bypass Bil ya. Iya. Ini Pak Gub ini luar biasa Mas. Beliau turun terus nanyain ke warga masyarakat kita yang ambil air di bukit menangis atau apalah namanya ya. Terus ditanya Pak Gub, "Pak, ini tujuannya apa untuk ngambil air?" Nah, status Pak Gub itu jawaban masyarakat itu, "Wah, ini berhasiat, Pak. Bisa menang kita kalau ada pemilihan kepala desa, pilkada dan lain-lain." Ada juga untuk kesembuhan penyakit dan lain. Gimana? Nih, Bungkus untuk melihat fenomena bukit batu atau apa sih sebenarnya yang ada di bypass Bil itu? Ya, sebenarnya kan dulu hamparan perbukitan sebenarnya yang di sana kan. Jadi bentuk-bentuk perbukitan bekas gunung api tua, jadi yang dulu terbentuk di laut terus terangkat mengalami proses namanya denudasional. Berarti di situ dulu itu bisa jadi laut. Iya, laut dulunya. Iya kan, kalau Bang Yusron itu sebelum nyampe di Bukit Menangis itu, ada perbukitan sebelah kanan itu. Itu warnanya putih itu. Ada kan yang sudah dibongkar itu warnanya putih itu. Itu kan batu kapur itu. Batu kapur. Ya, kalau batu kapur kan terbentuk di laut. Di laut. Ya. Artinya di laut dulu, terangkat lama-lama jadi daratan. Nah, itu namanya proses tektonik itu. Jadi Mandalika itu sebenarnya dasar laut itu. Ya, makanya kita kan sebut itu sebagai submarine volcano. Submarine. Jadi gunung api bawah lautnya dulu. Oh iya, jadi itu ya sisanya. Nah, iya, Bukit Merese dan Bukit sebagainya. Merese itu. Iya. Jadi segitu tingginya bukit itu berarti banyak laut, banyak yang tergenang juga sebenarnya ya. Dia dulunya ya 30 juta tahun yang lalu ya laut gitu. Laut. Ya, baru 10 juta tahun lalu yang terangkat dia. Ini ngeri-ngeri sedap juga kalau kita tahu masa lalu. Iya kan, itu artinya kan kalau kita pelajari lagi sebenarnya proses gempa bumi, proses tektonik ini. Itu sudah terjadi dari awal bumi ini tercipta gitu. Proses panjang. Iya, jadi kan setiap ngangkat itu kan supaya ngangkat cepat itu biasa gempa kan. Gempa ngangkat 2 meter. Setiap 100 tahun gempa ngangkat 2 meter. Ngangkat 2 meter ya. Iya, semeter 2 meter. Misalnya 9 skala Richter itu kayak di Aceh dulu kan. Iya. Itu kan pulau di bagian mana ya? Barat daya atau barat lautnya itu kan terangkat 2 meter. 2 meter ya? Iya. Benar penciptaan lahan baru ya? Ya, seperti itulah. Menambah ini kan kalau orang punya tanah di pinggir pantai. Betul. Terangkat 2 meter, nambah jadi 1 hektar. Iya, di yang lain abrasi kan, yang lain tenggelam gitu. Yang lain bisa tenggelam. Ini aja. Masya Allah, luar biasa nih. Berarti baru tadi kalau ternyata tempat MotoGP sekarang itu dulu dasar laut itu ya? Iya, laut dulunya. Terangkat itu. Terangkat. Ini keren. Terus kemudian melihat bukit menangis atau apa lagi, gimana? Udah dilihat langsung? Sudah. Jadi kalau kita lihat ya memang itu batuan vulkanik kalau kita sebut. Vulkanik ya. Atau batuan gunung api. Jadi di situ ada lava kan, yang sifatnya yang kita sebut sebagai lava itu batuan beku yang batuan misalnya lava atau magma yang membeku. Nah, jadi itu kan keras dia. Keras, utuh dia ya? Ya, utuh, keras. Terus ada mengalami oleh tektonik itu dia dipotong.
Karena kan ditekan, tak potong. Nah, masuk lagi magma baru. Nah, itu sebut larutan sisa. Nah, terbentuklah garis itu. Pernah ke sana kan? Saya cuma baru lihat aja ini. Nah, segera kita terbentuk kayak memanjang ke atas tuh. Ada beberapa itu di situ. Saya kira retakan itu terbentuk karena aktivitas membuat jalan itu. Enggak, sudah lama ya. Iya, jadi memang itu zona patahannya, zona lemahnya itu. Nah, itu retak-retak kan. Awalnya kiri kanannya itu kan keras, makanya tidak keluar air di kiri kanan. Cuman keluar di zona tengahnya itu aja. Nah, dan di sekitar situ hijau nggak? Di sekitar itu biasa seperti terus airnya Lombok. Itu kira-kira dari mana itu? Lombok Selatan itu. Jadi airnya kan karena itu kan namanya air tanah, air yang berada di bawah tanah. Sumbernya itu ya kita sebut sebagai zona penangkapan air kan. Jadi air itu dari hulu gunung, hulu bukit, nanti meresap, mengalir melalui pori-pori batuan, retakan batuan, ya melalui zona-zona patah-patahan itu, mengalirlah keluar lewat situ. Jadi gitu. Itu patahan sebenarnya ya? Ya patahan gitu. Kecil lah. Patahan kecil ya? Patahan minor gitulah. Dulunya ya? Dulu ya? Kemudian dijadikan bypass sekarang ya? Ya dipotong, baru dia keluar karena dia memang dulu ada air di dalam itu, tapi karena dipotong mungkin keluarnya mungkin ada mata air mungkin di sebelahnya dulu, mata air kecil lah, yang keluar rebes-rebesan, tapi karena dipotong lebih kelihatan dia di situ ya. Jadi tapi kalau dari sisinya kita nggak tahu, dari sisi khasiat secara kepercayaan itu kan susah juga kita tahu. Ya masyarakat lah ya, jadi melihat sesuatu yang unik, aneh lah gitu ya. Jadi benar. Ya semoga saja tetap membawa berkah. Pertama, khasiat pertamanya itu menghilangkan haus kalau diminum. Ya pasti. Iya kan? Manfaat yang lainnya itu ya kita serahkan saja kalau orang yang meminum ya. Benar-benar kalau mau ilmiah kan harus dibawa ke lab itu. Ya, ini khasiatnya apa gitu ya. Karena itu keluar dari patahan, airnya sangat murni mungkin ya. Bisa aja gitu loh. Yang sudah jelas kan ya air Zam-Zam ya. Karena memang sudah jelas di Al-Qur'an ya, kita percaya kalau itu. Tapi kalau yang lain kan ya harus dicek lagi gitu loh. Betul Bungkus. Jadi ini penjelasannya secara ilmiah. Jadi ternyata ada sejarah panjang. Di jalan bypass Bil itu ada disebut dengan Bukit Menangis. Ternyata dulu itu ya bisa jadi gunung api bawah laut ya. Gunung bawah laut ya. Gunung bawah laut ternyata. Gunung api bawah laut itu yang naik karena peristiwa tektonik yang terjadi. Nah, ini luar biasa. Oke Bang Kus, kayaknya ini kita di terakhir closing statement-nya ini saya melihat kalau saya lebih ke edukasi lah. Edukasi masyarakat kita terkait dengan bencana-bencana yang terjadi. Ini kan hujan sangat luar biasa intensitasnya. Nah, kemudian kira-kira secara edukasi di sosial media ini dalam gerakan ya anti hoax. Jadi ya kita mengharapkan kan memang masyarakat kita ya jangan asal percaya. Benar. Oke, nah jadi apa harapan Bungkus kira-kira terkait dengan di media sosial ini? Ya, kalau kita berbicara media sosial, apalagi terkait sesuatu yang sifatnya ilmiah ya. Ya, kita yang pertama mungkin lihat siapa yang menyampaikan dulu. Oke, betul. Lihat dulu lah. Terus yang kedua, ya lihat disampaikan. Reputasinya seperti apa gitu kan. Ada sejarah panjang nggak? Sejarah panjang dan sebagainya. Itu yang penting dilihat. Dan yang terakhir mungkin ya kontennya seperti apa. Itu yang ini. Betul. Oke, jadi itu harapan Bungkus. Jadi terkait dengan kejadian-kejadian atau fenomena alam ya dibahas secara ilmiah pasti akan masuk logika. Kemudian kalau kita sudah bisa melogikakan itu berarti ya sudah mau gimana lagi ya itu sudah fenomena alam yang terjadi. Oke, demikian talk show atau podcast saya dengan Bungkus pada sore hari ini. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam tangguh. Salam tangguh ya. Salam tangguh. Salam tangguh. Jangan lupa nih. Siap, mantap, keren.